pendekatan geografi, yang keempat aspek geografi, yang kelima pemetaan, yang keenam penginderaan jauh, dan yang ketujuh sistem informasi geografi. Konsep geografi, ada 10 konsep geografi yang kita kenal, yaitu jarak, pola, letak, aglomerasi, keterjangkauan, morfologi, interaksi interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Saya sampaikan contoh soal di sini. Tanah longsor yang terjadi di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat di akhir tahun 2018 mengakibatkan sekitar 30 rumah tertimbun, 9 orang tewas, puluhan lainnya masih dicari. Pencarian korban tanah longsor tidak mudah karena medan di lokasi menyulitkan pengiriman alat berat. Akibatnya tim SAR harus melakukan pencarian secara manual. Nah, tidak bisa saya sampaikan secara lengkap, tetapi coba dari soal yang saya sampaikan tadi, kata kunci yang menjadi pokok permasalahannya adalah medan di lokasi yang menyulitkan pengiriman alat berat, sehingga jawaban yang paling tepat untuk menganalisis soal itu adalah keterjangkauan. Selanjutnya, prinsip geografi. Prinsip geografi kita kenal ada 4. Yang pertama adalah prinsip deskripsi, di mana prinsip deskripsi adalah menggambarkan, menceritakan sebuah fenomena dengan data, dengan tabel, dengan grafik. Kemudian yang kedua prinsip distribusi, di mana prinsip distribusi itu adalah menyampaikan persebaran sebuah fenomena. Kemudian yang ketiga interrelasi, itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah prinsip kronologi, di mana dalam prinsip kronologi itu menggabungkan lebih dari satu prinsip. Saya turunkan dalam satu contoh soal. BNPB mengatakan banjir bandang di kawasan Ijen Bondowoso pada Rabu tanggal 29 Januari 2020 menyebabkan 5 rumah rusak. Wilayah 5 rumah rusak berada di kawasan Ijen. Banjir bandang juga merendam 214 unit hunian. Kemudian itu kalimat yang kedua, banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi yang mengguyur kawasan Gunung Suket dan sebagainya. Nah, dari contoh soal yang saya sampaikan tadi, ini prinsip yang paling tepat untuk menyelesaikan ini adalah prinsip kronologi, di mana prinsip kronologi itu menggabungkan lebih dari satu prinsip, karena di sini ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama itu adalah menggambarkan sebuah fenomena dengan data. Ada 5 rumah rusak, 214 hunian terendam dan sebagainya. Kemudian pernyataan yang kedua, kalimat yang kedua, banjir terjadi karena, berarti ini ada prinsip interrelasi. Ada yang pertama prinsip deskripsi, kemudian pernyataan yang kedua prinsip interrelasi, sehingga di sini untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang paling tepat prinsip kronologi. Kemudian yang ketiga pendekatan geografi, di mana pendekatan geografi itu ada 3. Satu, pendekatan keruangan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi atau lingkungan. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Nah, berikutnya kalau pendekatan geografi yang saya berikan satu contoh soal deforestasi dan degradasi lahan di kawasan Gunung Arjuna terus berlangsung selama 20 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan. Berarti dari pernyataan di sini ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, karena di sini ada interaksi antara manusia dengan lingkungan, berarti pendekatan geografi yang cocok untuk mengkaji fenomena itu adalah pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Materi selanjutnya adalah aspek
di mana aspek itu ada dua, ada satu aspek fisik dan yang kedua aspek non fisik. Satu contoh soal fenomena biosfer, satu banjir di Jakarta, yang kedua hujan meteor, kemudian yang ketiga kegiatan industri di Bekasi, kemudian yang keempat aktivitas nelayan di Parangtritis, kemudian yang kelima meander Sungai Serayu. Dari pernyataan itu yang termasuk aspek fisik berarti adalah banjir di Jakarta, kemudian hujan meteor, kemudian yang kelima meander Sungai Serayu. Itu kemudian yang aspek non fisik itu adalah kegiatan industri karena di situ ada aktivitas manusia. Materi berikutnya, masalah pemetaan. Yang paling sering muncul di soal UN itu adalah satu tentang proyeksi peta, kemudian yang kedua analisis peta, kemudian yang ketiga menghitung ketinggian suatu tempat dan jenis tanaman yang cocok, kemudian yang keempat membuat sketsa. Untuk menghitung ketinggian satu tempat dengan ditunjukkan pada gambar kontur berikut ini, kalau misalkan saya berikan satu contoh, ada jarak XY 5 cm, jarak XY 15 cm, kemudian berapakah titik ketinggian Y pada ilustrasi gambar berikut, kemudian berapa jenis tanaman yang cocok sesuai dengan ketinggian tersebut. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Jarak XZ 15 cm, kemudian XY 5, berarti jarak Z ke Z itu 10 cm. Kemudian Anda mencari selisih konturnya, yaitu selisihnya 500 ke 350, 150. Tetapi karena di sini ada satu kontur lagi, berarti kontur intervalnya bukan 150, tetapi dibagi 2. Selisihnya 500 dikurangi 350 dibagi 2, ketemu angka 75 meter. Kemudian jarak XZ 15 cm sama dengan 75 meter. Kemudian kalau 15 cm sama dengan 75, berarti 1 cm sama dengan 5 meter. Nah, kemudian jarak Y ke Z itu sama dengan 10 cm, berarti selisih konturnya 50 meter. Nah, kemudian untuk menentukan titik Z, karena dari Z 350, berarti untuk menentukan titik Z itu kurang dari 350. Berarti titik Z itu pada ketinggian 300 meter. Oke, kemudian jenis tanaman yang cocok. Jenis tanaman yang cocok sesuai dengan ketinggian itu kaitkan atau dihubungkan dengan pembagian iklim Junggul, di mana pada ketinggian 300 itu tanaman yang paling pas itu ada tebu, ada jagung, ada padi. Nah, itu untuk menyelesaikan soal menghitung ketinggian tempat. Berikutnya, model soal seperti ini hampir sama, tetapi tidak usah dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah penginderaan jauh. Nah, dalam penginderaan jauh itu beberapa materi yang paling sering muncul itu adalah satu, sistem penginderaan jauh, kemudian yang kedua interpretasi citra, kemudian yang ketiga adalah manfaat penginderaan jauh. Nah, satu contoh soal. Kalau misalkan di sini saya punya karakteristik objek pada citra, satu, lebar tidak seragam, yang kedua tekstur halus, yang ketiga sempit di bagian atas, kemudian bentuk memanjang. Nah, kita analisis kira-kira bentang alam yang sesuai dengan karakteristik objek tersebut adalah sungai. Kenapa sungai? Itu karena ada kata satu, lebar tidak seragam, bentuknya memanjang, kemudian teksturnya halus dan sempit
di bagian atas. Kalau jalan kereta api tidak mungkin, karena jalan kereta api di situ pasti lebarnya seragam. Cukup. Kemudian yang materi yang selanjutnya adalah sistem indera jauh. Sistem informasi geografi. Ada 3 yang kita bahas, yaitu jenis data. Data yang dipakai dalam sistem informasi geografi ada data atribut dan data spasial. Kemudian yang kedua, tahapan kerja dalam SIG itu ada 3, ada tahapan input, ada proses, dan output. Kemudian yang ketiga itu adalah pemanfaatan SIG dalam perencanaan pembangunan. Contoh yang saya berikan di sini adalah tahapan kerja SIG. Tahapan kerja SIG tadi meliputi 1 proses input, yang kedua proses, yang ketiga output. 1 contoh soal. Urutan proses kerja sistem informasi geografi untuk menghasilkan informasi perencanaan pembangunan jalan tol adalah, berarti tahapan yang pertama itu adalah input. Input itu kita memerlukan 1 peta dasar, kemudian yang kedua peta tematik, kemudian termasuk juga scan peta dan sebagainya. Kemudian proses di situ ada salah satu kegiatan di situ adalah overlay, adalah output. Di mana tahapan output di situ adalah menampilkan data. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut ini adalah urutan yang paling pas adalah, berarti yang pertama adalah peta dasar, kemudian yang selanjutnya adalah peta tematik, kemudian yang ketiga itu adalah digitasi dan overlay, berarti masuk dalam tahapan kerja di sini. Kemudian yang terakhir adalah outputnya, itu adalah rencana pembangunan jalan tol. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.